kakehun. Papa mehwan lo ya. Papa pasti kau jadi kakehun nih. Papa sisit ya. Papa main sioni cek. Siapa ya? Papa? 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 Sekai ui botia wolang hawe ui sekai ui kalau lang huahi ucajit papa Ripka mama tan pepe khi tu sekai ui papa Ripka ane ai papa Saudara-saudara, di Israel ada satu kisah tentang sepasang suami istri yang sedang membawa anaknya kepada seorang rabi. Anak ini baru lahir dan mereka berdua akan memberi nama kepada putranya tersebut. Rabi bertanya kepada mereka, "Apa persoalan saudara sehingga saudara membawa putra saudara kepada saya?" Lalu ayah dari anak ini berkata, "Kami akan memberi nama kepada anak kami, dan saya ingin memberi dia nama dari ayah saya." Kemudian istrinya berkata, "Saya mau anak saya menyandang nama dari ayah saya." Lalu Rabi bertanya kepada kedua orang ini, "Siapa nama ayahmu?" Tanyanya kepada si bapak. Si bapak menjawab, "Nama ayah saya adalah Yusuf." Lalu dia bertanya kepada si ibu, "Siapa nama ayahmu?" Ibu menjawab, "Nama ayah saya adalah Yusuf." Sejenak Rabi ini terdiam. Dia merasa heran apa yang sedang dipersoalkan oleh kedua orang tua ini. Lalu dia bertanya kepada mereka, "Kalau kedua nama orang tua kalian adalah Yusuf, lalu apa masalahnya?" Kemudian istrinya berkata kepada sang rabi, "Yusuf, ayah suami saya adalah seorang pencuri kuda, tetapi Yusuf ayah saya adalah seorang yang terpandang. Karena itu saya tidak mau dia menyandang nama Yusuf dari ayah suami saya." Saudara-saudara, apa pesan dari cerita di tengah-tengah kalangan orang Israel ini? Ayah memberikan satu kesan yang sangat dalam bagi anak-anaknya. Sering sekali anak-anak tertolak karena nama buruk dari ayah mereka. Saudara-saudara, pementasan drama Iktus yang tadi telah kita saksikan menggambarkan bagaimana seorang ayah terhadap anaknya. Ayah kadang-kadang berlaku otoriter terhadap anak-anaknya. Mereka tidak mau memahami bahwa anak-anak menginginkan kebebasan, punya pikiran, punya pandangan, punya cita-cita sendiri. Mereka memaksakan anak harus ikut apa yang dikatakan oleh ayah mereka. Saudara-saudara, ini adalah satu gambaran ayah di dalam dunia ini. Tetapi kita mempunyai seorang Bapa di surga, seorang ayah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, seorang ayah yang sangat-sangat tahu perasaan dan keinginan kita. Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa kita yang di surga. Kalau ayah-ayah di dalam dunia ini
tidak mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh, tidak memahami anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Tidak demikian halnya dengan Bapa kita yang di surga. Dia mengasihi kita sebagaimana kita ada, dan Dia memahami keinginan-keinginan hati kita, dan Dia menginginkan agar kita boleh mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita ini. Tetapi juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern sekarang ini, kita melihat bahwa keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga di dalam masyarakat telah mengalami pergeseran dari apa yang disebut dengan keluarga. Kita tidak lagi saling berkomunikasi satu dengan yang lain di dalam keluarga. Pagi-pagi kita sudah keluar dari rumah, tidak sempat bertemu satu dengan yang lain. Ketika malam kita pulang, kita juga sudah mendapatkan anggota keluarga yang lain sudah tertidur. Kita tidak lagi memiliki komunikasi satu dengan yang lain. Hal ini mengakibatkan keluarga tidak lagi harmonis. Paulus menasihatkan kepada kita, setiap bapak dia harus mengasihi anak-anaknya, tidak membangkitkan amarah di dalam hati mereka, supaya hati anak-anak ini tidak menjadi tawar. Ayah punya tanggung jawab untuk anak-anak. Ayah harus memahami hati dan perasaan anak-anak. Ayah tidak bisa mengharuskan anak-anak untuk mengikuti semua keinginannya. Anak-anak punya perasaannya sendiri, anak-anak punya pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu, bapak-bapak, orang tua harus memahami hal ini. Tetapi anak-anak juga harus menghormati orang tuanya, taat kepada orang tuanya. Itu pesan firman Tuhan bagi kita. Jangan anggap bahwa karena kita hidup di zaman modern, kita melihat ayah kita itu, bapak kita itu sebagai orang yang ketinggalan zaman. Tapi kita harus ingat bahwa mereka lebih dahulu ada daripada kita. Mereka memiliki pengalaman yang lebih daripada kita, dan kita harus belajar dari mereka. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dari ayah-ayah kita. Mereka mewariskan hal-hal baik untuk kita. Mereka bekerja keras untuk kita. Mereka menginginkan mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu Paulus katakan, anak-anak, taatilah orang tuamu. Saudara, kedua hal ini sejalan adanya. Ayah harus mengasihi anaknya, ayah harus memahami anaknya, anak juga harus mentaati orang tuanya. Hal ini hanya mungkin terjadi jika antara anak dan ayah, anggota keluarga, punya komunikasi satu dengan yang lain, punya keterbukaan satu dengan yang lain, sehingga setiap orang boleh memahami apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, dan didoakan bersama-sama untuk mendapatkan jalan keluarnya. Kiranya apa yang kita saksikan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita mempunyai keluarga, dan setiap orang di dalam keluarga itu harus saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling memahami. Terima kasih, Tuhan memberkati.